Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita tiba pada pelajaran Sekolah Sabat ke-8 dengan judul Janji. Tapi mari terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan di mana kami boleh mereview kembali untuk pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya dengan pertolongan Tuhan kami boleh mengerti maksud-maksud Tuhan dan boleh melihat sosok gambaran Allah yang dahsyat melalui peristiwa dan pengalaman hidup daripada Abraham. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengurapi kami semua. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk memahaminya. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Teks pelajaran kali ini terambil dari Kejadian pasal 21 sampai 25 yang mencatat kelanjutan pengalaman hidup beriman Abraham. Sedangkan ayat intinya terambil dari Kejadian pasal 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Pada kisah kehidupan Abraham di usia lanjut yang diberkati dalam segala hal, dari sana ada beberapa gambaran Allah yang dapat kita pelajari bersama dalam Kejadian 21 sampai 25. Yang pertama, Allah memperhatikan dan menepati. Kejadian 21. Kejadian 21 ayat 1 dan 2 disebutkan, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat 2, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Perhatikan kata memperhatikan dan frase melakukan seperti yang telah dijanjikannya. Ini telah mengungkapkan satu ide tentang Allah yang memperhatikan dan menepati. Karenanya, janganlah pernah berpikir bahwa satu keterlambatan atau kondisi tanpa jawaban Allah tidak memperhatikan. Justru Allah sedang memproses dan Allah yang mengatur waktu yang tepat dan yang terbaik untuk menepati semua janjinya untuk kita. Demikianlah gambaran tentang Allah memperhatikan dan menepati. Bayangkan, sudah cukup lama Abraham menunggu dan kita membahasnya dari sabat ke sabat, dan tiba pada giliran pekan ini kita dapati bahwa akhirnya Abraham mendapatkan seorang putra. Kemudian yang kedua, Allah menguji. Pindah ke Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 ayat 1 disebutkan, setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Kata mencoba di terjemahan baru diartikan lain pada hampir kebanyakan terjemahan Indonesia lainnya yang menggunakan kata menguji yang muncul di AYT, IMB, ILT, BIMK, Firman Allah yang hidup, versi mudah dibaca, SB, BM, VB, ya. Kata lain, ini menguatkan ide tentang Allah yang menguji Abraham. Ujian apakah itu? Di ayat 2 disebutkan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak,
pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Apakah Abraham tidak akan membantah akan perintah ini? Yang pertama, jika Ishak adalah anak perjanjian, mengapa ia harus dikorbankan? Kemudian yang kedua, jika mengorbankan Ishak, bukankah ini adalah bertentangan dengan kehendak Tuhan? Tetapi apa yang terjadi dengan Abraham? Saudara lihat di ayatnya yang ketiga. Keesokan harinya, langsung besoknya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana, keledainya, dan mengambil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara bisa melihat bahwa ini menunjukkan bahwa Abraham tanpa komplain, tanpa menunda, tanpa mengulur-ngulur waktu, langsung merespon dengan menuruti perintah Tuhan. Ini adalah tindakan percaya, tindakan iman seperti yang muncul di dalam Ibrani pasal 11 ayat 17. Bayangkan, sesampainya mereka, Abraham sibuk mendirikan mezbah, kayu-kayu disusun, tiba-tiba dia menjamah tangan anaknya. Dan tanpa sepatah kata pun, gerakan mengikat tangan, kemudian kaki daripada Ishak, dan meletakkannya di atas tumpukan kayu api. Bayangkan, apakah yang sedang dipikirkan Abraham? Apakah yang dipikirkan Ishak anaknya? Tanpa menunggu waktu, Abraham mengelurkan tangannya, mengeluarkan pisau, mengangkat tangan, siap menyembelih anaknya. Sangat sulit menggambarkan perasaan Abraham di momen ini. Tetapi pada momen inilah Allah yang menguji, mengetahui kapasitas iman daripada Abraham. Jika kita baca ayat 11-12. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abraham terbukti percaya kepada Allah dalam ujian ini. Abraham tetap percaya walaupun Ishak harus dikorbankan, dan ini yang dia percayai. Di ayat 19 Ibrani pasal 11 bahwa Allah berkuasa membangkitkan Ishak dan ia akan mendatangkannya kembali. Iman bukanlah tentang kapasitas kita untuk memberi kepada Tuhan dan untuk berkorban baginya, meskipun itu memiliki peran tanpa diragukan tentunya. Tetapi hal itu mengenai kemampuan kita untuk mempercayainya, mempercayai Tuhan dan menerima kasih karunia-Nya, sementara memahami betapa tidak layaknya kita. Demikianlah gambaran tentang Allah menguji. Kemudian yang ketiga adalah Allah menyediakan. Masih di Kejadian pasal 22. Ayat 8 disebutkan, sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bagaimanakah Tuhan memenuhi janjinya bahwa Dia akan menyediakan? Ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, didapati Abraham menuruti perintahnya.
Terbukti ketika Ishak bertanya tentang domba untuk korban bakaran, Abraham memberikan jawaban yang menarik bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Arti sebenarnya dari jawaban Abraham ini ialah Allah akan menyediakan dirinya sendiri atau melihat dirinya sebagai anak domba. Inilah inti dari rencana keselamatan. Dengan Tuhan sendiri menderita dan membayar di dalam dirinya sendiri hukuman atas dosa-dosa manusia. Anak domba pengganti buat Ishak menggambarkan anak domba Allah, Yesus Kristus. Di sini Tuhan menyediakan dirinya sendiri sebagai pengganti bagi manusia. Yesus Kristus, keturunan Abraham, menjadi berkat bagi semua manusia. Mari kita lihat bagaimana ini terjadi. Mulai dari ayat 13 Kejadian pasal 22. Lalu Abraham menoleh melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kemudian di ayat 15, 18 disebutkan, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Demikianlah gambaran tentang Allah menyediakan. Kemudian yang keempat, yaitu Allah mengantisipasi dan menjawab. Terdapat di dalam Kejadian pasal 22 bagian akhir sampai 24. Adalah gabungan beberapa kisah di dalam Kejadian pasal 22 bagian akhir, khususnya ayat 20 sampai 24 memperkenalkan keturunan daripada Nahor. Kemudian Kejadian pasal 23 menceritakan Sarah mati dan dikuburkan. Sedangkan Kejadian pasal 24 kisah mengenai Ribka dipinang oleh Ishak. Dengan kisah-kisah ini kita akan sepakat menyetujui gambaran tentang Allah yang muncul di sini adalah Allah mengantisipasi dan menjawab. Gambaran Allah mengantisipasi terlihat dari rangkaian kisah dimulai dari Kejadian pasal 22 ayat 23. Kita melihat ada pemberitahuan atau laporan kelahiran Ribka melalui keturunan Nahor yang mengantisipasi pernikahan masa depan antara Ishak dan Ribka di pasal 24. Demikian pula dilanjutkan dengan penyampaian kematian dan penguburan daripada Sarah istri Abraham di Kejadian pasal 23 yang mengantisipasi pernikahannya di masa depan dengan keturah yang dicatat di dalam Kejadian pasal 25 ayat 1 sampai 4. Jadi, sama seperti Abraham ingin mendapatkan tanah untuk menguburkan istrinya karena janji Tuhan kepada keturunannya bahwa mereka akan memiliki tanah itu, dia pun sekarang bersikeras bahwa Ishak juga jangan menetap di luar tanah Kanaan.
Ya, seperti yang dia sampaikan di dalam Kejadian pasal 24 ayat 7. Selain itu, langkah Ishak untuk membawa pengantin perempuannya ke kemah Sarah, dan catatan bahwa Ribka menghibur Ishak di ayat 67 pasal 24 setelah ibunya meninggal, menunjukkan kembali bahwa kematian Sarah menyiratkan rasa sakit Ishak karena kehilangan ibunya. Sedangkan gambaran tentang Allah menjawab terlihat jelas dalam kisah Abraham mencari istri bagi Ishak. Kisah ini penuh dengan doa dan kegenapan doa, dan kaya atau syarat dengan pelajaran tentang pemeliharaan dan jawaban Tuhan serta mengenai kebebasan manusia. Ini dimulai dengan doa Abraham bersumpah dengan Tuhan Allah yang empunya langit dan empunya bumi. Kejadian 24 ayat 3. Doa ini pertama-tama adalah pengakuan akan Tuhan sebagai pencipta dan diikuti penyerahan yang total dari hamba Abraham dalam perjalanan meminang dan membawa Ribka bagi Ishak. Dan semuanya kita bisa lihat ini adalah jawaban Tuhan. Demikianlah gambaran tentang Allah mengantisipasi dan menjawab. Kemudian yang terakhir adalah Allah memberkati. Kita kembali kepada ayat inti kita pada pekan ini di dalam Kejadian 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Allah telah memberkati Abraham di usia tua dan lanjut dalam segala hal. Janji Tuhan dipenuhi sebelum ia meninggal dan bahkan setelah itu. Kejadian pasal 25 ayat 1 sampai 4, 12 sampai 18 memperkenalkan daftar anak-anak yang dimiliki Abraham dengan keturah, serta daftar anak-anak Ismail diikut sertakan. Tujuan silsilah setelah pernikahan Abraham dengan keturah yang memberikannya enam putra dibandingkan dua putranya yang lain, yaitu Ishak dan Ismail, mungkin untuk memberikan bukti langsung dari janji Tuhan bahwa Abraham akan menjadi ayah bagi banyak bangsa. Silsilah kedua berkaitan dengan keturunan Ismail yang juga terdiri dari 12 suku. Bersaksi tentang berkat Tuhan tentunya di sini. Ini mengungkapkan pemenuhan janjinya kepada Abraham yang dibuat bertahun-tahun sebelumnya. Bahkan ia akan mati pada waktu telah putih rambutnya. Kejadian pasal 15 ayat 15, dan memiliki umur yang panjang. Demikianlah gambaran tentang Allah memberkati kehidupan Abraham hingga pada akhir hidupnya. Baik, kita tiba kepada kesimpulan pada saat ini. Demikianlah kisah Abraham di usia tua dan lanjut diberkati oleh Tuhan. Saat mana Allah memperhatikan dan menepati, di mana Abraham mendapatkan keturunan. Allah menguji, di mana didapati Abraham setia mengikuti dan terus percaya. Allah menyediakan, di mana Abraham melihat Allah dan kebesaran kasih karunia yang diterimanya. Kemudian Allah mengantisipasi dan menjawab, di mana Abraham mendapatkan menantu dan penghiburan dalam menjalani sisa hidupnya. Kemudian Allah memberkati Abraham memiliki banyak keturunan adalah pemenuhan atau kepenuhan janji Allah sebelum ia meninggal. Bukankah Allah sungguh luar biasa dalam kisah Abraham? Allah yang sama sedang bekerja
dengan cara yang sama bagi saudara dan saya. Demikianlah rangkuman pelajaran Sekolah Sabat pekan ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang boleh kita dapatkan kembali pada hari ini. Biarlah dapat menolong, memberkati akan saudara-saudara pemirsa yang menonton akan channel ini, untuk boleh dikuatkan, diteguhkan, dan boleh melihat, mengerti gambaran Allah di dalam kehidupan Abraham dengan pelajaran-pelajaran kehidupan yang telah kami pelajari. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah yang luar biasa telah bekerja dalam kehidupan Abraham. Kami yakin Tuhan juga sedang bekerja bagi masing-masing kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan sekarang untuk selamanya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian.